Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya YSC Official, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Oke sahabatku sekalian, kali ini ada lagi yang terbaru, masih seputar Al Zaitun. Sebagaimana saya buat di judul, temuan terbaru di Pompes Al Zaitun. Kalian penasaran dengan penemuan tersebut? Mari sama-sama kita saksikan. Oke, kita mulai. Sekarang visi Mahat Al Zaitun. Sekarang visi Ma'had Al Zaitun. Yuk kita dengar sama-sama. Al Zaitun pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Non muslim boleh masuk ya Pak? Nah, wajib. Dengar kalian, dengar. Dengar kalian? Apa yang dikatakan sama Bapak ini? Jadi ada orang yang menanyakan, yang sedang berkunjung ke Al Zaitun atau Sidak Al Zaitun ini mengatakan, non muslim boleh masuk nggak Pak? Tapi apa dijawab sama Bapak ini? Kalian dengar barusan? Kita ulangi lagi. Non muslim boleh masuk ya Pak? Nah, wajib. 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 Ya. Dengar? Non muslim wajib bro. Non muslim wajib datang ke Al Zaitun. Hello. Non muslim wajib datang ke Al Zaitun. Oke, kita lanjut. Ya. Di sini sudah biasa. Ada pendeta dicium tangan oleh anak. Dengar kalian. Di sini sudah biasa pendeta dicium tangan oleh anak-anak. Dengar. Kalau nggak dengar, yuk kita ulangi lagi. Dicium tangan. Oke, dengar lagi. Ya. Di sini sudah biasa. Ada pendeta dicium tangan oleh anak. Di sini sudah biasa, bro. Datang pendeta dicium tangan oleh anak-anak, bro. Dengar kalian, dengar. Dengar tuh. Oke, kita lanjut. Itu pendeta heran. Itu pendeta heran. Dengar, lanjut. Nah, udah biasa dia. Ada yang pakai kalung salib, ada yang pakai apa namanya kayu yang diikat di sini juga. Dengar lagi. Kalian dengar lagi apa yang dikatakan sama Bapak itu? Dengar, kalau nggak dengar, ulang lagi. Pakai kalung salib, ada yang pakai. Dengar lagi. Ada yang pakai kalung salib, ada yang pakai. Sekali lagi dari sini. Jadi anak-anak udah biasa dia. Ada yang pakai kalung salib, ada yang pakai apa namanya. Jadi anak-anak sudah biasa pakai kalung salib, ada yang pakai kayu itu, maksudnya itu pasti mungkin tasbih atau lain sebagainya, nggak tahu saya. Dengar lagi ya, dengar lagi. Jadi anak-anak udah biasa dia. Ada yang pakai kalung salib, ada yang pakai apa namanya kayu yang diikat di sini juga, kalau macam rambutnya gondrong. Dengar. Dengar kalian, di sini sudah biasa anak-anak pakai kalung salib. Kalung salib sudah biasa di Al Zaitun. Lanjut. Di sini anak-anak udah biasa. Di satu Di sini Muharram anak sudah biasa, bro. para pendeta dari Jawa Tengah, Jawa Timur, segala macam semua. Memang kami undang mempersiapkan Dengar. Kita ulangi. Muharram kumpul para pendeta dari. Di sini anak-anak udah biasa. Di satu Muharram kumpul. Satu Muharram kumpul. Terus Para pendeta dari Jawa Tengah, para pendeta datang, bro. Datang para pendeta. Terus Jawa Timur, segala macam semua. Memang kami undang mempersiapkan. memang kami undang. Dengar kalian. Ya.
kalian harus dengar. Acara pelaksanaan 1 Muharram diundang para pendeta-pendeta untuk datang ke Al Zaitun. Sudah biasa itu, sudah biasa. Hal seperti itu sudah biasa. Jangan diherankan lagi. Itu udah Al Zaitun, bro. Dengar kalian? Yuk lanjut. Jadi anak-anak di sini Pak main, tuh anak-anak tuh tidur, makan, belajar. Nggak ada dia nyuci pakaian apa segala. Dengar kalian? Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Ya emang bangga. Indonesia memang seperti itu. Lanjut. Indonesia tanah yang suci. Ini saya lagu ini bukan hanya untuk dilisan, diyakini. Lagu ini bukan hanya untuk di lisan, kawan-kawan. Dengar kalian, kalian harus dengar. Lagu ini bukan hanya di lisan, tapi diyakini. Oke, lanjut. Sini. Diyakini. Kalau bahasa Islamnya diimani. Betul. Kalau bahasa Islamnya diimani, ingat itu harus diimani. Terus, Diyakini. Indonesia ini tanah yang suci. Indonesia ini tanah yang suci, bro. Harus paham kalian. Nah kalau niatnya ke Timur Tengah di sana, ke Mekah untuk meninggal di sana, kenapa? Di sini tanah yang suci. Ingat. Jadi kalian kalau mau ke Mekah ke Madinah, kalau niatnya mau meninggal, jangan ke sana, di sini karena Indonesia tanah yang suci. Itu menurut pemahaman mereka seperti itu. Tapi kalau pemahaman saya, suci di sini sebagai bentuk kecintaan saya kepada Indonesia, saya katakan tanah kita ini adalah tanah yang suci seperti itu. Tapi kalau menurut pandangan syariat Islam, tanah yang suci itu cuma ada 3, yaitu di Mekah Al-Mukarramah, Madinah, dan di Masjidil Aqsa di Palestina sana. Itu harus tahu kalian, jangan sampai terpengaruh. Kenapa harus di sana? Begitu saya itu kan yang diviralkan itu kan. Iya, betul. Bukan saya melarang rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang kelima kan. Kalau ini dinyanyikan dari SD, dari PAUD terus, ya tertanam ini tanah yang suci. Wah, hah? Dengar kalian, dengar. Sampai-sampai dikatakan sama YouTuber ini doktrin. Coba kita ulangi lagi. Ini tanah yang suci. Wah, hah? Ini doktrin ya, ini doktrin katanya. Nah, jadi Syekh Panjung bilang berkeyakinan, beriktikad, meyakinkan bahwasanya Indonesia ini adalah tanah yang suci. Nah, ini keliru. Oke, kita lanjut. Pusat pembelajaran hidup bersama. Bahwa di Al Zaitun ini adalah di kampus ini pusat pembelajaran hidup bersama. Berarti di Al Zaitun ini adalah tempat atau pusat pembelajaran hidup bersama. Simak ya. Dengar kalian itu, dengar. Terus. Maka di sini tadi kalau hidup bersama bukan hanya Muslim. Maka di pesantren atau di ma'had ini karena motonya hidup bersama, jadi tidak hanya Muslim kawan-kawan. Jadi kalian jangan kaget. Ya seperti inilah Al Zaitun ini. Berbeda dengan pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya di Indonesia ini. Lanjut. Tuh, hidup bersama itu bukan hanya Muslim, bangsa Hidup bersama bukan hanya Muslim, bangsa Indonesia. 270 juta ini tempat pendidikannya. Welcome. Menanamkan ta'aruf kemanusiaan. Jadi interaksinya kemanusiaan. Jadi Al Zaitun ini interaksinya kemanusiaan, teman-teman. Dengar, kemanusiaan. Oke. Bukan keislaman. Kalau udah dunia. Bukan keislaman, teman-teman, bukan keislaman. Dengar kalian kan, kalian dengar sendiri. Interaksi di Al Zaitun itu kemanusiaan, bukan keislaman. Itu pondok.
interaksinya kemanusiaan, bukan keislaman bro. Dengar kan? Di pondok apa ini? Manusia. Kenapa? Ajaran ilahi untuk semua. Ini masjid. Ya. Masjid posisinya di tengah. Oke. Ada di sini sudah dimulakan. Ya, di sini tapi belum dibangun. Ini dulu Pak Pendeta yang untuk membuat patoknya. Jadi patok. Di dalam bangunan Masjid Al Zaitun ini atau di kawasan Al Zaitun ini ada campur tangan pendeta juga. Maka ya wajar-wajar saja. Ya wajar saja pompesnya seperti itu teman-teman. Kita ulangi lagi ya. Kan? Ya, di sini tapi belum dibangun. Ini dulu Pak Pendeta yang untuk membuat patoknya. Jadi di situ waktu pembangunan satu gedung, Pak Pendeta yang Pak Pendeta untuk membuat patoknya. Membuat patok patok. pertama. Taruh batu pertamanya ya Pak? Patok pertama itu dari pendeta di beberapa salah satu gedung di Al Zaitun. Untuk membuat patoknya. Jadi patok pertama. Taruh batu pertamanya ya Pak? Pendeta. Ya. Ya, nanti kita lewat di sana. Kalian dengar kawan-kawan kan? Kalian dengar. Oke, lanjut. Tadi sempat mau nanya pas dikasih lihat tuh yang gambar seragamnya Senin ini, Selasa ini, pas Jumat pakai jas. Kok bukan pakai baju koko ya? YouTuber ini Abang ini juga kaget ya ketika tadi diwawancarai. Mereka bertanya-tanya soal seragam yang ada di Al Zaitun ini. Jadi dia tadi nggak sempat bertanya, tapi di mobil baru bertanya soal seragam yang dia lihat kok beda dengan yang lain. Kok ini ada pakai jas-jasnya di hari Jumat ya. Apa jawab Bapak itu? Kenapa tuh Pak pakai jas? Apa alasannya? Iya, kan ditanamkan ke Indonesia. Ya, pertama ditanamkan ke Indonesiaan. Oke. Ya, nasionalisme, Bapak nasional itu Bung Karno. Bung Karno pakaiannya seperti itu, maka kita menerapkan pakaian seperti Bung Karno. Bung Karno pakainya seperti itu, maka kita terapkan pakaian seperti Bung Karno. Jadi jelas teman-teman. Jadi jelas yang selama ini pesantren Al Zaitun disebut dengan bermazhab Bung Karno, jelas ini sebagai memperkuat bukti daripada ucapan daripada Syekh Panji Gumilang itu yang mengatakan mazhab saya Bung Karno. Nah, jadi memang dari segi pakaiannya mereka ikutin. Panji Gumilang juga ada mengikuti pemikiran beliau seputar pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan ketika sholat di masjid. Itu menurut Bung Karno tidak baik. Menurut Bung Karno hal yang seperti itu membatasi antara laki-laki dan perempuan itu dianggap seolah-olah najis banget sih nih perempuan pakai dibatas-batasin. Itu menurut yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Tapi saya Allah alam, saya tidak tahu apakah benar pendapat Bung Karno seperti itu, saya tidak tahu teman-teman. Panji Gumilang bermazhab dengan Bung Karno juga dalam bagian saf salat. Dia juga setuju kalau saf salat berjamaah ini antara laki-laki dan perempuan itu tidak perlu dibuat batas pembatas. Makanya di pompesnya dibuat seperti itu, karena seolah-olah kalau ada pembatas sholat itu seolah-olah perempuan ini najis banget seperti itu. Itu ada video-video yang sudah dibahas oleh teman-teman. Maka wajar saja dibilang kalau Al Zaitun ini mazhabnya Bung Karno. Tapi yang anehnya teman-teman, yang anehnya Bung Karno ini menolak keras Israel. Dia tidak pernah menjalin hubungan baik dengan Israel. Karena Bung Karno berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara kita. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di dunia harus dihapuskan. Tapi sebaliknya ini Bung Panji ini katanya mengikuti Bung Karno, tapi dalam soal ini kok bermesraan sama orang Israel, kok bermesraan dengan negara yang panutannya sendiri
sangat tidak menyukai bangsa tersebut karena penjajahan yang terus menerus dilakukan. Kan aneh. Oke, kita lanjut. Pakaiannya seperti itu, maka kita menerapkan pakaian seperti Bung Karno. Karena pakaian Bapak Nasionalis itu Bung Karno seperti itu, maka kita terapkan pakaiannya seperti itu. Walaupun di sholat Jumat. Jadi dalam hal ibadah juga mereka mengikuti Bung Karno. Padahal kalau hari Jumat itu, kalau kita mengikuti baginda Rasulullah SAW, itu sunnahnya memakai pakaian warna putih, memakai pakaian warna putih yang melambangkan suci. Itu dalam agama kita. Tapi sepertinya orang Al Zaitun ini dia tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, tapi lebih mengikuti ajaran Bung Karno. Dan kadang Bung Karno sendiri tidak seperti itu. Kadang Bung Karno sendiri mungkin kalau salat Jumat tidak berpikiran seperti itu. Dia aja yang seperti ini, Panji. Oke, kita lanjut. Oke. Nggak susah. Iya. Ya di Indonesia. Oke, pertanyaan saya, di sini kan banyak orang, apakah ini maksudnya warga setempat atau yang dipekerjakan di sini? Jadi mereka ini berjalan-jalan ke gedung-gedung nih, kayaknya sepertinya di laundry ya, memasuki laundry. Jadi menanyakan kepada karyawan di sini apakah orang-orang yang bekerja di sini adalah penduduk pribumi di sini, begitu. Coba kita lanjut. Kalau Karyawan semua. Karyawan semua, nggak nyambung, jawabannya nggak nyambung. karyawan, maksudnya mereka ini datangnya asalnya dari mana? Dari mana-mana. Ada yang saya sendiri dari Jogja. Dari mana-mana. Ya terutamanya dulu orang-orang pribumi ya, seperti orang di sekitaran Pompes itu dulu yang semestinya kita pakai mereka untuk bekerja. Tapi ini nyatanya di sini ya, dari mana-mana katanya. Ditanya apakah orang di sini? Oh, dari mana-mana. Begitu ya. Kemudian Bapak ini dari Kebumen kalau nggak salah, Jakarta. Dokumen. Ayam ini digantung lewat box listrik, lehernya dikenakan listrik. Jadi mereka sekarang pergi ke tempat pemotongan ayam. Tapi faktanya di sini sangat mengejutkan. Cara penyembelihan ayam mereka di sini, yang pertama ayam itu di listrik, pingsan, baru disembelih. Ayam di listrik pingsan. Saya nggak yakin ayam di listrik bisa pingsan. Yang pasti, yang kita takutkan langsung mati, kawan-kawan. Coba kalian nanti komen ya di kolom komentarnya. Ini juga keterbatasan ilmu saya mengenai ayam yang di listrik, apakah bisa pingsan atau langsung mati. Kalau cara penyembelihan ayam di Al Zaitun, pertama ayam di listrik dulu, kemudian ayamnya pingsan, lalu baru disembelih. Oke, kalaupun begitu teman-teman, kalaupun iya begitu, katakan ayamnya ketika di listrik, ketika di kontak tuh pingsan, nggak mati, baru disembelih, itu tidak sehat. Tidak sehat. Karena apa? Darah yang keluar dari ayam tidak sempurna karena dia dalam keadaan pingsan, dan ini menjadi penyakit. Kalian boleh cek di artikel kesehatan. Kalau ayam, kalau binatang yang disembelih dalam keadaan pingsan ataupun mati, itu darah yang keluar tidak akan sempurna. Tapi kalau disembelih dalam keadaan hidup itu sempurna. Ketika jantungnya sedang mengumpal, darahnya mencatat, teman-teman. Oke. Pingsan. Jadi ayam itu pingsan. Jadi ayam itu pingsan, teman-teman. Saya tidak tahu nih apakah benar pingsan apa tidak nih. Karena ayam, bro, ayam di listrik dulu, bro. Maka kemudian masuk ke situ ada orang yang sudah siap motong. Satu ayam satu bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru masuk ke alat itu tadi. Alat itu tadi baru dipotong, satu orang potong dengan bismillah. Memang syarat menyembelih dengan bismillah.
Kalau kita kemarin pada saat kurban juga begitu, dipingsanin dulu. Kalau sapi juga seperti itu. Iya. Mereka memperlihatkan hasil ayam itu ya. Ini apa Pak? Ini benar-benar mandiri, seperti negara sendiri. Cerdas ya, bahasa halusnya itu. Ini benar-benar mandiri seperti negara sendiri. Ya kalian tahu kan apa maksudnya? Tahu kan kalian? Tahu. Nah, itulah maksudnya. Si bapak ketawa. Oke sahabatku, jadi seperti itulah temuan-temuan terbaru di Al Zaitun, yang mana kala itu abang-abang dari YouTuber ini yang channelnya itu bernama Ray-Ban Entertainment, mereka mengadakan sidak ke Al Zaitun. Kalau kalian ingin melihat video fullnya boleh lihat di channel Ray-Ban Entertainment ini, ketika mereka melakukan sidak-sidak ke Al Zaitun tersebut. Dan inilah teman-teman, hasilnya sangat mengejutkan sekali, bagaimana tidak. Yang pertama tadi, orang non muslim wajib datang ke Al Zaitun. Kemudian di Al Zaitun sudah terbiasa anak-anak cium tangan pendeta. Kemudian Panji Gumilang mengimani, meyakini bahwasannya Indonesia ini adalah tanah yang suci. Padahal di dalam Islam tanah yang suci itu cuma ada 3, di Mekah, Madinah, dan Al-Quds, Baitul Maqdis, Al-Aqsa di sana, yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Kemudian tadi cara penyembelihan hewan mereka juga berbeda. Di strom dulu, ketika ayam itu pingsan baru disembelih, dan ini adalah sesuatu hal yang tidak sehat teman-teman. Nah, kemudian juga ada tadi dikatakan di dalam pembangunan, dalam proses pembangunan di situ ada juga campur tangan seorang pendeta yang melakukan apa itu namanya patok pertama seperti itu, mungkin seperti peletakan batu pertama seperti itu. Nah, itulah hasil-hasil, dan masih banyak lagi mungkin yang lupa saya sebutkan dari hasil sidak YouTuber Ray-Ban Entertainment ini. Maka intinya teman-temanku sekalian, kita berharap kepada kepolisian untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, dan dengan cara yang baik. Kita di sini bukan bermaksud iri ya, karena kebanyakan netizen tuh yang mendukung Al Zaitun mengatakan seperti ini, akibat iri lah, akibat dengki karena Al Zaitun itu mewah, karena Al Zaitun itu maju dan lain sebagainya. Bukan itu. Justru kita bangga dengan hal tersebut, karena di Indonesia punya pesantren yang amat luar biasa. Tapi masalahnya sayang, bukanlah pesantren yang seperti pada umumnya, yang seperti pada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang disayangkan. Tapi kalau misalnya Pak Panji Gumilang ini pikirannya sejalan, sejalur berdasarkan Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang secara singkatnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sangat luar biasa. Dan saya pun sebenarnya kagum sama Cik Panji Gumilang atas prestasi kehebatan yang dia miliki. Dia hebat orangnya, tapi itulah yang sangat saya sayangkan di bagian agamanya ini, yang di situ saya sangat kecewa sama beliau. Tapi dari segi pembangunannya untuk bangsa ini, dari segi intelektual beliau, saya acungkan jempol, dia orang hebat, orang cerdas. Tapi kalau soal agama, ini yang saya kecewa sama beliau, sangat kecewa. Oke teman-teman, kita doakan semoga Pak Panji Gumilang ini benar-benar diberikan hidayah oleh Allah dan kembali kepada jalan yang benar, sehingga beliau melangkah di atas jalan yang benar juga. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.